Waktu dia lahir di Nazaret, itu hanya satu kampung Nazaret yang lihat Tuhan. Oke? Tidak, banyak orang-orang majus, Ya, gembala-gembala. intinya gini lah ya. Intinya manusia di abad pertama yang lihat lihat Tuhan Iya. gitu. Betul? Benar. Oke, ya mau kaum apapun kan ya, terserah aja gitu. Nah, pertanyaannya kayak gini. Orang di zaman dulu, di abad pertama, dia bisa lihat fisik Tuhan. Sekarang kita berdua di tahun 2025 kagak bisa melihat fisik Tuhan dengan mata kita. Di manakah letak keadilan Yesus? Oh, oke. Mm-mm. Jadi Pak Ustadz mempersoalkan keadilannya karena nggak bisa dilihat, begitu ya? Iya, masa orang abad pertama aja yang lihat. Jadi Pak Ustadz berpikir begini, Allah yang adil itu harus menyatakan dirinya kepada semua orang, begitu ya? Ya iya, kan sifatnya kan maha adil. Kita sepakati tadi maha adil, betul? Tolak ukur keadilan bukan itu kalau kita, Pak Ustadz. Tolak Wah. ukur keadilannya begini. Tolak ukur keadilan kalau di dalam pemahaman kekristenan, kan Allah mengatakan, sang penguasa itu mengatakan, kalau engkau melanggar, berbuat dosa, engkau akan dihukum. Nah, itu bentuk keadilan Allah dan harus itu terjadi. Begitu, itu dalam ranah keadilan Allah. Namun kita tahu bahwa manusia semuanya telah masuk ke dalam sumur dosa. Nah, kalau udah masuk ke dalam sumur dosa, tinggal nunggu waktunya nih. Tinggal nunggu waktunya untuk disiksa, dineriko selama-lamanya. Itu kan hukuman, itu bentuk keadilan. Sama kayak dengan kalau di Indonesia ya, ada beberapa yang melanggar peraturan ketetapan pemerintahan ya. Kita lihat akhir-akhir ini ada yang korup-korup ya. Dia diadili, dia menerima hukuman tersebut. Ya, itu pemahaman kita mengenai keadilan, abangku. Makanya dikatakan juga berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Itu Jadi iman jatuhnya, Bang. Bagaimana? Beriman itu jatuhnya ke iman. Berbahagialah orang yang tidak melihat. Itu jatuhnya ke iman udah. Enggak, karena Tuhan Yesus yang mengatakannya kepada saya, kepada semua orang, bahwa bentuk keadilan Allah dikatakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bentuk keadilan itu universal, bukan hanya spesifik golongan tertentu. Begitu, saudara-saudara. Baik. Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Iya. Jadi gini, ya, saya tidak mempertanyakan masalah doktrin atau apapun. Kan kayak gitu tadi ya teman-teman semuanya. Kita hanya mempertanyakan ya keadilan bagi mata kita terhadap Tuhan. Bagi mata gitu. Karena dia maha adil, artinya dia harus adil kepada seluruh manusia. Kan gitu ya. Tuhan itu harus adil kepada seluruh manusia. Nah, jadi kalau Tuhan Anda nongol di Nazaret selama 33 tahun, orang sebelumnya dan orang sesudahnya, mana bentuk keadilannya? Bisa melihat Tuhan dengan mata sendiri gitu loh. Tunggu dulu Pak Ustadz, kita berbicara keadilan ini ya. Definisi keadilan itu apa dulu Pak Ustadz? Adil sama rata. Sama rata ya? Ya, maksudnya sama rata dalam hal apa ini? Dalam hal Ya dalam hal sifatnya, sifat kasihnya. Keadilannya atau dalam menyatakan kasihnya? Iya, dalam segala hal dia harus rata gitu. Oh, dalam segala hal harus rata ya. Itu definisi keadilan menurut Pak Ustadz begitu. Jadi Pak Ustadz menuntut bahwa harusnya kalau Allah itu adil, maka dia harus menyatakan diri yang kepada semua orang, kan begitu? Enggak hanya jabat pertama. Harus, betul.
Tetapi begini Pak Ustadz, di dalam Kisah Para Rasul 10:43 dikatakan semua para nabi telah bersaksi tentang Yesus bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa. Ternyata juga yang terpenting adalah esensi nilainya. Allah memastikan ternyata pengorbanannya Allah menjadi manusia dinamakan Yesus. Dia adalah Allah dan manusia dengan cara mati di atas kayu salib memastikan setiap orang yang percaya kepadanya tidak masuk neraka melainkan masuk surga. Itu kan bentuk keadilan Allah nih. Ya itu kan Ustadz. itu kan doktrin dari kekristenan. Saya tahu dan saya hormati doktrinnya seperti itu. Ya, cuma yang saya cari keadilannya ini tentang biji mata kita gitu. Kalaunya namanya Tuhan itu dia pasti adil kepada seluruh makhluknya. Contoh manusia ya kayak gini ya teman-teman semuanya. Saya manusia, abangnya manusia. Agamanya apapun ya, apapun agamanya itu yang namanya Tuhan harus tetap adil. Kan kayak gitu. Nah, satu, Tuhan yang adil ini kepada makhluknya dapat kita ketahui dia memberi napas kita semuanya, betul? Betul? Oke. Nah, yang kedua, Tuhan yang adil itu kagak pernah nongol. Sejak zaman bahula, zaman Adam sampai kiamat nanti, itu dia nggak pernah nongol. Itu namanya adil. Itu juga keadilan bagi orang buta gitu. Orang buta nggak bisa melihat Tuhan, makanya dia nggak nongol. Itulah Tuhan yang adil saya, gitu. Instruksi dulu. Bagaimana Pak Ustadz mengatakan begini? Allah yang adil itu tidak boleh muncul. Dari mana definisi keadilannya di sana? Karena semua manusia tidak dapat melihat dia. Rata kan. Begini, saya bilang udah Pak Ustadz, keadilan itu. Dengar dulu saya. Pak Ustadz setuju nggak kalau Allah itu punya kehendak? Itu yang lain lagi sifatnya. Enggak, kita sedang berbicara adil nih. Karena kan Pak Ustadz mengatakan Tuhan kalau adil, ya berarti jangan muncul dong. Jangan Allah menjadi manusia itu namanya tidak adil. Kenapa kita mengukur keadilan Allah dari situ? Hanya karena memuaskan tuntutan kita tentang Allah. Kenapa kita hanya membatasi Allah dengan mengatakan harus terlihat ini baru namanya adil, harus terlihat kepada semua orang. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, di mana data yang mengatakan kalau Allah menjadi manusia itu namanya tidak adil? Kenapa Pak Ustadz berpikir demikian? Silakan. Bang, kita itu lagi bahas sifat Tuhan. Betul enggak? Tentang keadilannya kan? Ya, tentang keadilannya. Ya. Maksudku makanya kan tak senggol sedikit. Pak Ustadz kan bilang kalau Tuhan adil itu tidak boleh muncul nih. Tidak boleh nongol kan, betul Pak Ustadz? Betul, nggak ada yang lihat. Nah, iya, pertanyaan saya kenapa kalau Allah mau menyatakan dirinya, mau menyerupai apapun juga, kenapa Pak Ustadz bilang itu namanya tidak adil? Karena apa? Kita lihat kalau dia menjadi manusia, sebagian manusia saja yang melihat dia. Di zaman dia saja kan kayak gitu. Zaman abad 1 hanya segelintir orang yang melihat Tuhan. Terus dunia terus menerus miliaran manusia nggak bisa lihat gitu. Ini Tuhan macam apa? Nggak ada adilnya. Begini Pak Ustadz, seandainya Pak Ustadz bertemu nih di abad pertama dengan Yesus dan tidak terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa gunanya juga buat Pak Ustadz? Saya kurang ngerti pertanyaannya. Kurang ngerti pertanyaannya. Misalnya begini kan Pak Ustadz mengatakan harusnya Allah harus menyatakan dirinya kepada semua orang itu adalah adil, kan begitu ya. Sementara ini baru muncul di abad pertama nih. Berarti itu Allah tidak adil. Pertanyaan saya begini, kalau seandainya Pak Ustadz nih waktu itu yang menyaksikan kelahiran Yesus yang supranatural, melakukan karya-karya yang besar, bahkan dia mengatakan kalau engkau tidak percaya kepadaku engkau akan mati terhadap dosamu. Nah, bagaimana? Dan Pak Ustadz enggak hanya melihat saja, hanya mendengar dan tidak percaya.
Kan nggak ada faedahnya, betul? Loh, ada Bang. Tuhan itu kan maha adil tadi kita sepakati di awal. Kalau dia ya menjadi manusia, artinya dia melemah. Nggak bisa adil lagi manusia itu. Nggak bisa adil lagi Tuhan kalau dia jadi manusia. Nggak merata keadilannya untuk seluruh makhluknya Pak gitu. Ustadz. Kalau menurut saya begini ya, jika Allah itu mau menyatakan dirinya untuk menyatakan keadilannya sekaligus, maka sebenarnya kita nggak usah ambil pusing. Dia mau menyatakan dirinya abad pertama, abad kedua, ya terserahnya Tuhan. Kan Tuhan punya kehendak, setuju Pak Ustadz? Tuhan punya kehendak? Kalau punya kehendak itu tema lain masalahnya. Enggak. Sifat yang lain gitu. Tidak, karena kita sedang tetap ada kaitan dengan keadilannya Allah. Ini kan artinya begini Pak Ustaz, di dalam pemahaman kekristenan dikatakan yang terpenting kenapa Allah mau menjadi manusia. Karena untuk menebus dosa manusia dari neriko ini tadi. Karena upah dosa adalah maut, karena manusia telah masuk ke dalam sumur dosa. Maka konsekuensinya adalah hukuman. Begitu dia. Nah, ini Allah mau menyatakan diri, makanya kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia itu merujuk kepada individu-individu. Justru di sana terletak keadilannya Allah. Dia berkorban untuk semua orang. Tetapi lagi-lagi kan itu pengorbanan Tuhan Yesus, ada yang menolak, ada yang tidak percaya, ada yang percaya, begitu. Makanya dikatakan Yohanes 1, 11, 12, aku datang kepada umat kepunyaanku, tetapi umat kepunyaanku menolak aku. Jelas sekali di sini. Baik. Ya, terima kasih ya atas jawabannya, kita hargai ya teman-teman semuanya gitu. Bang, saya di bawah banyak pasien masalahnya. Oh gitu. Iya. Oke. Izin pamit dulu ya. Oke. Oke Terima Pak kasih. Ustadz. Ya. Oke, salam toleransi Pak Ustadzku ya. Oke. Selamat malam. Baik. Belum lagi saya tanya Pak Ustadz, sok kabur ini. Oh, mau bertanya? Hah? Mau nanya? Silakan. Mau bertanya boleh ya? Silakan. Iya. Saya cuman mau bertanya Pak Ustadz ya, nabi yang Pak Ustadz hargai adalah itu kan Nabi Muhammad. menjadi nabi umur 40 ya, 40 tahun ya. Nah, sebelumnya itu beliau sebelum nabi apa dia punya kepercayaan? Dia diberi gelar Al-Amin, orang yang Al-Amin, dipercaya. Terus pada saat itu agama yang beredar ada 4. Ada Nasrani, ada Yahudi, ada juga pagan Quraisy, dan ada juga milah Abraham. Ya, beliau Agama yang Hanif. Jadi kalau kita merujuk ke Al-Quran, beliau yang mana? Quran surah An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi dia pengikut milah Abraham sebelumnya. Oh, pengikut milah Abraham. Dengan dasar apa itu Pak Ustadz? Al-Quran tadi. Dia mengatakan aku pengikut Abraham, begitu ya? Di mana itu tertulis? Quran surah An-Nahl ayat 123. 123. Oh gitu ya. Berarti memang ini dia percaya seperti yang dipercaya oleh Abraham ya. Baca sirohnya juga ada bang. Oh ya, bukan termasuk dari golongan Quraisy ini karena kan orang tuanya Quraisy ya. Quraisy itu kan suku. Iya. Ya maksudnya, suku Quraisy gitu. Memang suku Quraisy. Bapaknya Nabi apa dia punya kepercayaan? Iya betul, dia memang suku Quraisy. Tapi yang dianut, yang dipercaya itu enggak semua suku Quraisy itu menyembah berhala gitu. Salah satunya adalah Bani Hashim, keturunan dari Nabi. Mereka tidak menyembah di Ka'bah. Gitu. Oh berarti Abraham ini memang
dari mana literasinya bahwa dia juga bisa dikatakan beberapa argumentasi itu katanya Abraham itu Islam. Ya betul ya? Gini Bang ya. Sebenarnya Islam itu nama agama kan. Kalaunya bahasa Arab itu adalah kata benda gitu. Kata benda Islam. Islam itu kan agama definisinya, betul ya? Kata benda sebentar. Islam. Aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman. Oke, jadi gini Bang ya. Untuk masalah Islam itu artinya apa? Artinya ketika kalau kita melihat dari kosa bahasanya aslama yuslimu islaman, ya islaman. Aduh. Maka kita melihat di situ ada kosakata Islam. Pelakunya adalah yang berserah diri, kan kayak gitu. Nah, pelaku yang berserah diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terkait dengan agama gitu. Artinya kalau dia berserah diri kepada Tuhan, berarti ya definisi berserah diri itu ya. Ya, berserah diri. Kalau dia berserah diri kepada Tuhan semesta alam, maka dia disebut muslim gitu. Oh, iya. Berarti semua orang kalau berserah kepada semua orang atau individu itu muslim juga? Bukan. Muslim berserah diri kepada Tuhan semesta alam, definisinya kayak gitu. Kalau saya berserah diri kepada diabolos atau iblis itu juga muslim. Berarti berserah diri kepada kesyirikan Anda. Gitu. Karena kan muslim itu kan berserah diri, maka logik saya bermain ya. Berarti kalau saya berserah kepada batu, berserah kepada Pak Ustadz, itu muslim itu, saya ya. Bukan. Bukan muslim. Karena apa, kata awalnya itu aslama. Aslama bukan yang masalah batu, bukan. Bukan berbicara objeknya ya, kepada siapa kita berserah, bukan. Kalaunya muslim orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Tuh. Oh, itu kan subjektif kan, bisa saja saya mengatakan ini batu ini berkuasa mengampuni dosa, saya berserah. Sesat sendiri Anda. Berarti Anda sesat sendiri, nggak bisa disebut muslim. Hanya definisi muslim itu udah dibilang dari tadi. Ya, berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Kalau sembahannya beda, ya udah syirik. Loh, objeknya kan berserah diri kepada Allah semesta alam, kan begitu. Cara kita untuk mengkaji bahwa dia ini sang semesta alam yang benar itu dari mana? Oh, dari buku petunjuknya. Nah, kalau buku petunjuknya salah, buku petunjuknya seperti apa, maka ada utusannya yang menyampaikan buku petunjuknya. Nih, kayak gimana? Dalam Quran ada buku petunjuknya. Bisa dijaga kredibilitasnya itu Pak Ustaz. Yamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Oh, maksudnya kami itu Allah ya, jamak ya? Itu kan proses. Nggak ada Al-Quran ini ya Bang, yang nggak ada Al-Quran ini gedebuk turun dari langit, nggak ada. Namanya berproses, begini, makanya Allah menyebutnya dengan kosakata kami. Pak Ustadz tadi bilang kami yang menurunkan, kami juga yang menjaga. Saya cuma tanya, itu kami itu merujuk kepada Allah jamak atau Allah tunggal? Dua, nahnu, kami, jamak. Jamak kalau nahnu ya di dalam bahasa Arab itu ada dua, bisa memuliakan diri sendiri atau melibatkan makhluk lainnya. Itu. Oh, berarti dia melibatkan para malaikat di situ ya? Iya. Karena cara Allah nggak mampu ya? Mm-mm. Atau karena Allah nggak mampu atau gimana? Bukan Allah nggak mampu, bukan. Karena Allah berkuasa itu. Makanya dia bisa menyuruh kan kayak gitu. Aduh. Kebalik pemikiran Ustadz, Anda begini. Bukan Allah yang nggak mampu, ya bukan Allah yang nggak mampu, malah seperti itu Allah berkuasa, dia memerintah gitu. Kemana sih pikiran Anda?
Karena begini, karena juga kan ada data yang mengatakan sesungguhnya kami menciptakan, kan yang punya hak menciptakan kan Allah. Iya, Iya, betul. Tapi kenapa kata beberapa teman-teman juga itu terlibat para malaikat di sana? Iya, karena kan berproses kun payakun gitu. Enggak, kun fayakun itu harusnya tidak berproses. Kalau jadilah terang, maka terang itu Enggak kayak gitu, Bang. Lihat bahasa Arabnya kun. Fi'il amar. Jadilah fayakun. Maka berarti begini. terjadi gitu. Kun fayakun itu nggak langsung jadi ya, berproses ya. Berproses. Berproses ya. Contohnya tadi Pak Ustadz. Ya tadi kun payakun kun fi'il amar, kata perintah gitu. Perintah. Fayakun ya, fayakun maka terjadilah. Gitu. Kun proses. Fayakun itu terjadi. Kayak gitu, nggak akan kembali dia. Oke, udah Bang. Lagi Pak Ustadz, saya rasa itu Allahnya bukan Allah yang berkuasa. Kan Harusnya kalau Alkitab kami jelas Pak Ustadz, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah terang. Oh iya. Kalau di kitab Anda saya lihat Bang, ya jadilah terang. Mataharinya di mana itu? Itu mataharinya di mana? Saya heran ya di situ. Kejadian satu. Pak Ustadz coba baca buka. kejadian satu jelas Coba buka di sana itu. Matahari hari keberapa gitu? Coba. Hari keempat. Itu matahari itu cakrawala, Pak Ustadz. Itu benda-benda di dalam cakrawala. Nah nih coba kita lihat ini ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Belum ada ya matahari ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terus baca Pak Ustadz. Maka terang pun jadi. Gitu. Itu langsung kan terjadi dia. Bukan proses dia, bukan. Lain. Itu yang jadi kita bahas jadilah tadi. terang. Tunggu Mana dulu. mataharinya? Tunggu. Bukan matahari nanti di hari yang keempat. Di ayat satunya itu nggak ada mataharinya. Nanti di hari keempat ada nanti. Ada. Nih, bukan ya. terang di sana ada matahari. Bukan Pak Ustadz. Gagal di situ Pak Ustadz. Bukan terang matahari. Terus terang apa? Begini terang Pak apa? Ustadz. Begini. Terang Pak apa Ustadz. itu? Kalau bukan terang matahari. Begini, memang pada saat itu belum matahari di penciptaan keempat, Pak Ustadz. Begini, karena kita tadi sedang merujuk kepada kun fayakun, itu kita sedang menginterpretasikan, sedang menarasikan data tersebut, ya. Jadi bahwa ketika Allah mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi, bukan sedang berproses di sana. Itu yang saya maksud Pak Ustadz. Oke. Ya. Iya, berarti Allahnya Pak Ustadz berproses ya di dalam. Ya, dia memerintah kun, jadilah fayakun, maka akan terjadi. Nah, itu berproses. Fi'il mudhari' itu. Berprosesnya itu oke lah, anggap saja berproses. Berprosesnya itu berapa lama? Wah, dia yang tahu lah. Saya bukan Tuhan. Iya, berapa lama? Memangnya udah ada jam di situ? Kan gitu. Oke Bang, ya saya izin pamit dulu ya. Belum selesai lagi enak diskusi nih Pak Ustadz ini. Belum. Waduh. Hah? Kan ente udah juga nanya, udah dijawab, terima atau enggak kan terserah gitu siap. ya. Siap Pak Ustadz. Nanti kapan-kapan kita PK-PK bahas satu tema, boleh Pak Ustadz ya? Baik. Soalnya belum selesai kita punya tanggung jawab. Di DM aja nanti kalau mau janji PK gitu ya. Dulu Pak Ustadz DM ya, cuman kita lupa terus respon karena memang kemarin lagi ada kendala, makanya kita baru memungkinkan waktu ini ya. Oke, siap Pak Ustadz, salam toleransi. Makasih sharing-sharingnya ya Pak Ustadz ya. Oke. Selamat bertugas di dunia Selamat maya. malam. Selamat malam.